Kembalinya Raja Serigala. Bab 101 orang pertama di Paviliun Qinglong. Yuan Xiao tertegun dan menjadi linglung. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya dan teringat peringatan Chen Fan. Anehnya, ia menemukan lengannya yang utuh tampak seperti patah. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan berteriak dengan nada memilukan, "Pergi. Ayo, ayo bersama-sama, bunuh dia untukku. Cepat, cepat, cepat." Begitu kata-kata itu terucap, 100 orang yang tersisa bergegas mendekat. Ledakan. Di tengah keterkejutan yang tak disembunyikan dari kerumunan, Chen Fan menggerakkan kakinya, menggoyangkan tubuhnya, dan menendang satu orang sejauh 7 atau 8 meter. Kemudian dia memberikan tendangan ke udara, dan lawannya jatuh seperti melon musim dingin. Setelah itu, Chen Fan kembali menyerbu ke tengah kerumunan sambil melambaikan bayonetnya. Yuan Xiao dan yang lainnya tidak dapat melihat jejak Chen Fan sama sekali. Yang dilihatnya adalah awan debu yang berterbangan. Sosok Chen Fan seperti terbang di atas atap dan dinding, dengan kekuatan sekuat meteorit dari Gunung Tai. Jeritan dan kepanikan segera menjadi melodi utama di medan perang. Adegan tersebut dapat menjadi kacau dan berdarah sebagaimana mestinya. Tidak seorang pun menyangka bahwa 200 orang masih tidak dapat menekan Chen Fan sendirian. 100 orang yang tersisa juga dikalahkan oleh Chen Fan. Jutaan mayat terbunuh dan sungai darah mengalir. Suara ratapan terus berlanjut, bagaikan ratapan jiwa-jiwa yang dizalimi di kedalaman neraka. Itu membuat punggung Anda terasa dingin dan kulit kepala Anda kesemutan. Yuan Xiao jatuh berlutut dengan keras, merasa amat sengsara. Tidak. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Sosok Chen Fan yang tinggi berdiri di depan Yuan Xiao, seperti Gunung Tai. Kau, apa yang akan kau lakukan? Aku bilang padamu, jangan mendekatiku, aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Chen Fan menendang lengan Yuan Xiao yang masih utuh tepat di bahunya. Ah! Yuan Xiao terjatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan. Ronde berikutnya dimulai. Bertaruhlah pada salah satu kakimu. Terus panggil orang. Panggil petarung terkuat dan termampumu. Suara Chen Fan datang dari kedalaman neraka, membuat Yuan Xiao putus asa. Meskipun ada puluhan ribu murid di Paviliun Qinglong, hanya sedikit yang bisa bertarung. 200 yang tersapu oleh Chen Fan sekarang dianggap ada dalam daftar. Adapun yang lainnya, tidak ada gunanya. Saudari Ye di sebelahnya sudah ketakutan dan tersadar dari lamunannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tindakan serakahnya memeras seorang lelaki tua akan menyebabkan keributan besar dan Paviliun Qinglong akan segera dihancurkan. Dan pada saat itu, sambaran petir menyambar langit. Hujan deras turun dengan derasnya, menetes-netes menjadi satu garis. Di tengah hujan, seorang pria mengenakan jas hujan dan tingginya lebih dari 2 meter berjalan mendekat. "Aku di sini untuk melawanmu." Pria itu mengenakan jas hujan di kepalanya, jadi penampilannya tidak terlihat jelas. Namun, di balik tudung jas hujannya, orang bisa melihat sudut mulut pria itu sedikit terangkat, dengan ketajaman mematikan yang tersembunyi di balik jas hujannya. Melihat orang itu datang, Yuan Xiao tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, Xiong Lai, kamu akhirnya di sini. Cepat, cepat bunuh dia untukku." Su Jiao, yang berada di balkon, juga menjadi tajam saat melihat orang datang. Nama pria ini adalah Xiong Lai, dan dia adalah guru terbaik di kota Dongjiang. Setelah kembali dari belajar di luar negeri, Yuan Xiao merasa frustrasi dan setelah berteman dengan orang inilah dia menjadi sinis dan mendirikan Paviliun Qinglong. Di antara puluhan ribu murid di Paviliun Qinglong, satu-satunya yang benar-benar dapat bertarung adalah Xiong Lai. Dia bertarung dengan pemburu beruang 3 kali, dan dikalahkan dalam 3 gerakan setiap kalinya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan pemburu beruang telah menjadi tanpa hukum. Saat ini, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat, Xiong Lai atau Chen Fan. Mengalahkan pemburu beruang dengan mudah hanyalah angan-angan belaka bagi Chen Fan. Tentu saja, Su Jiao berharap Chen Fan bisa menang, karena dia bisa mengalahkan Xiong Lai dan lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi tuannya. Chen Fan menoleh dan menatap Xiong Lai. Pria di depannya jauh lebih kuat daripada orang-orang di bawah Paviliun Qinglong. Tetapi di hadapan Chen Fan, dia masih belum mampu memenuhi standar. Chen Fan tidak membuang-buang kata dan berkata terus terang, "Baiklah, jika kamu kalah, dia akan kehilangan satu kakinya." Xiong Lai juga seorang pria yang kejam. Di balik jas hujannya, dagunya yang seperti pisau sedikit terangkat, dan dia berkata, "Ditambah nyawaku." Bab 102, Menaklukkan Pemburu Beruang. Bagus sekali, Xiong Lai, kamu layak menjadi guru terbaik di kota Dongjiang. Kamu berdarah dingin dan mendominasi, dan kamu tidak mempermalukan Paviliun Qinglong kita. Yuan Xiao menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Silakan, bunuh dia untukku." Xiong Lai seperti boneka, basah kuyup dalam gerimis, dan berjalan menuju Chen Fan selangkah demi selangkah dengan sikap kematian yang tak kenal takut. Tetesan hujan yang deras membentuk rangkaian titik-titik air di jas hujan hitamnya. Itu bukan cipratan air hujan, tetapi perlawanan yang dibentuk oleh kekuatan internal beruang dan air hujan, persis seperti air panas dari pemanggang. Hanya guru sejati yang memiliki kekuatan batin sekuat itu. Tampaknya, Bear Hunter benar-benar dianggap seorang ahli. Xiong Lai menurunkan tudung jas hujannya, memperlihatkan wajahnya yang brutal. Wajahnya oval,
dagunya setajam pedang, tato matahari di antara kedua alisnya, dan bekas luka yang mengerikan di seluruh wajahnya, yang tampaknya menutupi bola matanya, tetapi tampaknya tidak. Itu sangat misterius. Dia menatap Chen Fan dengan jijik dan mengucapkan sepatah kata dengan suara rendah, mati. Begitu kata-kata itu terucap, ia seperti seekor citah, berlari secepat lari 100 meter dari jarak 10 meter. Yuan Xiao menyeringai dan segera meninggalkan ruang kosong. Nak, bersiaplah untuk mati. Su Jiao yang berada di podium memiliki pandangan yang rumit di matanya. Dia belum pernah melihat Xiong Lai menghadapi duel dengan begitu serius. Xiong Lai adalah seorang pejuang kuat dengan kekuatan besar, dan kekuatannya dapat memecahkan hampir semua rekor Guinness. Pada awalnya, ketika dia sedang bertanding dengan Xiong Lai hanya meninjunya dari tempat dan menjatuhkannya lebih dari 5 meter. Hari ini, Xiong Lai benar-benar meninju dengan sprint. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan pukulan ini hampir berlipat ganda. Entah kenapa dia khawatir dengan Chen Fan. Bagaimanapun juga, Chen Fan terlihat sangat kurus sehingga dia tidak bisa menahan pukulan Xiong Lai. Pemburu beruang itu semakin dekat, tetapi Chen Fan tetap tidak bergerak. Yuan Xiao dan yang lainnya tertawa dengan arogan, "Wah, kamu pasti sangat takut dengan perburuan beruang itu sehingga kamu tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Aku katakan padamu, pukulan dari pemburu beruang pasti dapat meledakkan kepalamu." Su Jiao juga menggelengkan kepalanya, apakah ketidakpedulian Chen Fan merupakan tanda kepercayaan diri terhadap kekuatannya atau tanda pengabaian diri? Orang normal akan mengumpulkan kekuatan untuk melawan saat pertama kali melihat Xiong Lai melancarkan pukulan. Tetapi Chen Fan tidak tergerak. 3 langkah. Xiong Lai hanya berjarak 3 langkah dari Chen Fan. Namun, Chen Fan tetap tidak tergerak. 2 langkah. Seperti biasanya. Apa yang akan dia lakukan? Mengapa dia tidak siap menghadapinya? Apakah dia benar-benar siap untuk menyerah pada dirinya sendiri? Hati Su Jiao menegang. Saat itu adalah saat ini. Chen Fan mengangkat kepalanya sedikit dan menatap pemburu beruang yang siap mati. Kamu siap mati dan menganggapku sebagai lawan terkuatmu dalam hidupmu, tapi di mataku, kamu tidak berharga. Kamu bukan tandinganku. Wah. Chen Fan melayangkan pukulan dengan santai. 2 tinju saling bertautan. Perasaan penindasan kekuasaan absolut itu tidak terjadi. Chen Fan tidak terlempar oleh pukulan seperti yang diperkirakan. Sebaliknya, patah. Seluruh tinju Xiong Lai hampir hancur, jika tidak dibungkus kulit, itu akan langsung berubah menjadi puing-puing. Ah, si pemburu beruang menjerit memilukan lalu jatuh ke tanah. Ini, Yuan Xiao dan Su Jiao tercengang. Xiong Lai yang sangat kuat meninju dengan sekuat tenaga, namun gagal menjatuhkan Chen Fan. Sebaliknya, tangan kanannya hampir hancur. Bagaimana ini mungkin? Kok bisa ada perbedaan kekuatan yang begitu besar? Mereka tidak dapat memikirkan alasan apapun mengapa perburuan beruang akan berakhir begitu buruk, kecuali Chen Fan adalah gunung dan kekuatan beruang tidak cukup untuk mengguncang gunung, yang akan menyebabkan hasil seperti itu. Tapi Chen Fan jelas tidak. Mengapa demikian? Sementara semua orang tercengang, Chen Fan telah tiba di depan Xiong Lai. Kamu kalah. Xiong Lai melirik tangan kanannya yang hampir hancur dan perlahan berdiri. Ya, kau benar. Aku menganggapmu sebagai lawan terkuatku bahkan jika aku mati. Di matamu, aku tidak berharga. Aku bukan tandinganmu. Hahaha. Xiong Lai tertawa terbahak-bahak, saya pikir saya tak terkalahkan di kota Dongjiang, tetapi ternyata saya picik. Dia membungkuk pada Chen Fan, kamu kuat, tapi aku juga seorang pria, dan aku akan menepati janjiku.